Dan saya datengin ke kos, ayo ikut ke acaranya, acara apa? Felix kata dia. Tak pikir pameran kucing. Justru aku ngelihat Ustadz Felix itu ada perasaan tidak terima. Dan ketika mereka berbicara dari hati-hati ke hati, mereka tetap manusia, Ustaz. Betul. Saya butuh Allah, saya pengen tahu Allah, saya pengen bunuh diri. Itu curhatan banyak army, banyak bling. Seperti itu hampir bunuh diri. Yang ternyata Al-Jabar itu kami meyakini Al-Jabar itu terinspirasi dari syahadat. Syahadat? Ya. Sifron itu kan kosong kan? Nggih. Kenapa itu? Kenapa disebut sifron? Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Bogor. Dari Istana Bogor atau dari mana? Kebun Raya. Kebun Raya. Taman Safari Pak Biye. Kita hari ini kedatangan tamu spesial King Sifron. Yeah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan di FKM. Pertama ya Ustaznya ya? Pertama. Kesannya gimana? Kaya. Tuh barat. Old money. Old money kesannya. Saya kaya money. Tapi kelihatannya tidak sih. Kalau mereka mah enggak. Oke, Masya Allah. King Sifron ini saya yakin teman-teman juga sudah tahu ya. Sudah sudah mungkin menjadi satu follower di antara ribuan follower beliau. Ya, yang mana beliau salah satu influencer muslim yang cukup vokal dan aktif di media sosial. Amin. Khususnya di Instagram ya, Ustaz? Di mana-mana sih. Di mana-mana? Apapun. Di Twitter juga main nggak? Main, yang penting bertahan. Kalau nggak bertahan udah nggak main lagi gitu. Oke. Tapi yang saya lihat paling ramai di Instagram ya? Atau justru di TikTok sih harusnya. Oh, di TikTok. Cuman hilang selalu. Kena take down ya. Take down. Oke. Nah, beliau ini datang dari Bogor, padahal aslinya dari Jawa Timur ya. Nggih. Mau tahu? Jember. Ya kan riset dong. Iya. Kan pura-pura. Jember itu ya? Penyanyi itu ya? Anang. Oh, Anang Hermansyah. Anang. Siapanya Anang? Opi. Siapanya Anang? Anang. Asanti kayak ya aku ini. Lebih pertanyaan apa? Siapanya Anang? Ya sopo? Ya kok menawa. Asanti. Bisa jadi. Saya Asanti. Oke. Baik, gini Ustadz Sifron, saya manggilnya Ustadz aja ya. Ustadz Sifron. Kita kenal antum sebagai influencer muslim yang aktif di media sosial, yang mana mungkin banyak teman-teman yang belum tahu latar belakang antum. Apakah dulu pesantren, ataukah memang ada masa-masa transisi dari gelap ke terang, dari kasar ke halus? Gimana Ustadz? Awal-awalnya mengetahui jalan kebaikan ini, apa memang sudah dari kecil sudah akrab dengan ilmu Islam? Kalau kecil memang kan rata-rata kan Jember ini kan keluarga Madura ya. Oh, Madura. Okay. Ada Madura kan. Madura itu memang lekat dengan pondok pesantren. Yes. Cuman karena saya tinggal di kota, melihat orang-orang yang pondok pesantren itu kok terbelakang gitu ya. Iya, image-nya pada saat itu adalah orang pesantren ki nang molyo sarungan nganggo bakia atau bakia teklek kalau di sana itu teklek. Kayak bunyi tok. Tehlan bagian kan lunyu ngono lho. Oke. Sama mungkin stigma yang terbangun di masyarakat, sudut pandang mereka terhadap pesantren kan berbeda dengan hari ini ya. Lek kowe nakal tak pesantren ke. Nah, akhirnya kan berarti lek pesantren adalah sebuah kesalahan, kegagalan menjadi anak yang baik. Betul. Ya. Maka keengganan untuk pesantren itu ya menolak lah. Tapi keluarga sendiri? Keluarga besar sih tepatnya yang Islami. Kalau keluarga sendiri PNS. PNS, jadi cukup berimbang lah PNS nih. Cukup berimbang. Oke, ya berarti di bawah keluarga yang cukup mapan dong waktu itu. Ya ukurannya Pak Harto ya mungkin mapan ya zaman itu ya. Yeah. Dibandingkan yang lain-lain terdampak krisis kita tidak terlalu ya karena guru ya. Iya. Oh, guru ya. Guru kita dapat rumah dinas meskipun kita nggak mampu beli rumah. Ya
Ya kemapanan itu, ya mapan dulu itu ya makan mie satu keluarga itu wis termasuk mapan ya. Moso. Lah iya. Iya. Ya, zaman 98. Zaman Krismon ya. Zaman Krismon. Ya, Kita juga bantu jual es teh sama ibu untuk sebagai tambah-tambah di rumah. Jadi ibu ini guru SD, bapak ini kepala sekolah SLB. Oh, berarti memang basic pengajar. Basic pengajar dong. Basic pengajar. Kalau boleh tahu berapa bersaudara? Saya dua. Barep jenengan? Nggih, terakhir. Terakhir apa atau barep? Terakhir ya. Terakhir, bungsu. Bungsu. Ragil nggih. Oke, ragil ya. Oke. Nah, cuman dari kecil memang terbiasa memang sama bapak itu didekatkan sama orang-orang soleh gitu. Kenalan sama kiai apa, diminta ngurus masjid dari umur 5 tahun wis biasa ngurus masjid, azan segala macem. Oke. Ya mungkin dari situ menjadi anchor lah sampai gede, meskipun nanti pada akhirnya kan kita kuliah di tempat yang beragam, terlalu beragam itu. Di mana itu? Di ISI Jogja. Nah, ISI Jogja. Ya, nengkosan ada orang yang nggak ikut minum ditegor, disuruh minum gitu ya. Culun gitu ya? Harus serawung gitu. Ya akhirnya kita juga duduk ngelihat mereka tapi tidak minum. Kita ngelihat mereka, oh ternyata kayak gini. Tiba-tiba polisi gerbek, yo tahu. Pernah. Pernah. Tiba-tiba mangkat kajian gitu, digerebek dulu. Suruh ngoyo, disuruh pipis. dicek lah, baru mandi lah suruh pipis lah, baru pipis Pak. Anak-anak wah itu kehidupan kita ya. Astagfirullah. Ternyata teman saya ketangkep 1. Itu dulu. Tahun berapa itu ya? 2013 kalau nggak salah. 2013. Oke. Ini ya jadi menarik dari keluarga yang mungkin sudah dimulai didekatkan dengan kiai-kiai tadi waktu kecil. Arah kenapa kok bisa ke ISI? Apa kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Oh, berarti memang ada jiwa-jiwa seninya berarti dari dulu. Lebih tepatnya mungkin jiwa-jiwa pemberontak ya. Jiwa-jiwa pemberontak. Oke. Gimana itu? Orang itu kalau sudah terbiasa punya pikiran sendiri, diatur sama orang, cenderung berpikir kesebalikannya. Gitu ya. Iya. Nah, saya itu kan di keluarga PNS, maka tentu keluarga berharap semuanya PNS juga. Biasanya kayak gitu ya. Dan guru, pengen guru, karena di mindset mereka kerjaan yang paling nyaman ya guru pada saat itu. Mengajar, kemudian dapat gaji yang jelas, gak perlu kekhawatiran berlebih ya. Justru bagi saya itu kekhawatiran karena stagnan. Oh, tidak bisa berkembang. Tidak bisa berkembang dan kurang tantangan lah. Kurang tanganan. Sehingga saya ini ya lumayan complicated ya di sekolah, tidak suka sekolah, padahal bapaknya guru. Kemudian memang sejak SMA ketika ditanya sama guru itu ya, kenapa kamu nggak ngerjain tugas? Lah ngapain saya ngerjain tugas? Sudah ngomong gitu? Lah iya memang. Itu kelas berapa itu? Itu kelas SMA atau SMP? Menjelang UN. SMP? SMA. Oh, SMA. Ya, oke. Karena di Instagram antum kan ada tulisan tuh, suka belajar tapi tidak suka sekolah. itu kan gambaran jadi diri antum berarti. Iya. Oke. Iya. Karena sekolah itu adalah tempat pembelajaran yang cukup terlalu formal bagi saya. Dan itu salah satu pilihan tempat kan? Salah satu pilihan. Di luar kan tempat. ada selain itu. Lebih efektif untuk orang serebel saya sepertinya. Walaupun ada orang yang memang lebih cocok sekolah. Ya, lebih cocok sekolah. Oke. Kalau ini, saya mau tanya, kakak antum apakah kayak gini juga? Enggak, kakak nurut. Sebaliknya berarti kan? Kakak nurut. Jadi guru nggak hari ini? Kakak gagal. Gagal dalam hal apa? Gagal jadi guru. Tapi memang. Jadi sekarang jadi bidan. Oh, berarti memang sekolahnya bukan pendidikan. Kakak apa ya? Sekolahnya iya. Bukan pendidikan. Sekolahnya kebidanan, tapi pas awal-awal nyari kuliah kayaknya ke pendidikan nggak masuk, terus ke bidan. Awal-awal ngelamar juga masuk ke tes guru, tes SLB. Ya, tes guru SLB ngikutin bapak. Kayaknya kakak saya kurang sabar. Orang ketompo. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya gini. Ustaz Sifron. Di ISI saya mendengar beberapa konten-konten yang
membahas soal antum. Oh ya, jangan dipercaya mas. Oh, nggak dipercaya ya? Oke, jadi dulu banyak sekali cerita-cerita yang kami dengar, khususnya awal mula ketemu King Sifron. Maksudnya mereka ketemu sama antum gitu, orang-orang soleh ini, guru-guru antum ini. Iya, ya, ketemu mereka sama, lah yang mendatangi saya. Oke. Aduh. Nah, gini aja deh, awal mula kenapa bisa tertarik untuk berubah? Tapi sebentar, diisi itu waktu, apakah senakal anak muda waktu itu juga? Apa hanya buntut-buntut aja? Kalau bahasa kita tuh ya. Gak nakal-nakal banget sih mas. Ya cuman kalau nggak ikut perkewuh gitu aja ya? Ya lebih tepatnya piye ya? Ya kalau enggak ya enggak, kalau iya ayo gitu loh. Oh gitu. Ya, lebih tepatnya mungkin keras kepala ya. Ya kalau cocok ayo. Kalau enggak ya enggak. Jadi ketemu sama beberapa asatid niku adalah ketika saya latihan piano itu. Ada teman latihan piano. Diisi apa itu jurusannya? Piano. Khusus piano? Piano pop jazz. Oh, piano pop jazz. Terus penjurusannya musikologi. Nah, kita latihan piano pas itu kita setiap hari mas, kita tiap hari datang ke kampus latihan. Latihan, karena kan belum beli ya, belum punya piano sendiri. Latihan ke kampus, kayak ada ruang-ruangan wartel gitu loh kalau di bilik-bilik gitu. Bilik-bilik gitu, tapi ada pianonya. Di latihan teman saya di sebelah. Kemudian teman saya bilang, bro, nggak bosan apa? Ya bosan kayak gini. Bosan. Yuk sesekali kita ini datang ke kampus teater, ada kajian katanya di situ. Oh, berarti kajiannya di teater ya? Di tempat teater? Di tempat teater. Akhirnya kita, ya wis boleh dicoba. Ya masih pakai celana pendek. Nah itu. Gambar tengkorak gitu. Ya kita dengerin ini kajian opoi. Yang menjadi menarik bagi saya adalah kajian yang di Jogja itu sentuhannya berbeda dengan yang ada di kampung kami. Dengan maksudnya kalau di Jombang, di Jember lebih ke maksudnya ngaji kitab gitu ya? Boten mas. Gimana? Yang namanya kajian umum di Jember itu berhenti kita di tahlilan, yasinan, istighosa, sesuatu yang tidak merangsang pikiran. Tapi ketika kita melihat sesuatu yang aneh, bahkan ustadznya itu ustadz radikal itu mas, bahas negara, lah ini kan pelajaran PPKN kok, dibilang kajian gitu ya, bahas negara, sistem ekonomi dan segala macam. Mulailah tertarik, oh ternyata kajian ini bisa kok nambahin ilmu kita lewat sini. Dan bisa semenarik itu. Bisa semenarik itu. Yang kedua, kemarin terus gak lama ketemu sama Ustadz Mu'alaf Kai dari Cina itu. Ketemu Ustadz Felix. Ketemu bukan diisi kan tapi? Teman isi yang ngajak. Teman isi yang ngajak untuk ketemu? Teman isi yang ngaji, karena mungkin senior licik gitu ya, yang kejar target ya. Bisa ini gitu kan ya? Direkrut. Hati-hati, terorisme itu banyak memang. Bisa ini, akhirnya didatengin tuh ke kos. Itu maksudnya datengin kajian atau datengin apa? Datengin saya ke kos. Jadi memang Ustadz Felix diajak gitu? Bukan. Senior saya. Oh, senior ada senior saya, datengin ke kos. Ayo ikut ke acaranya. Acara apa? Felix kata dia. Tak pikir pameran kucing, tenan mas. Tak pikir pameran kucing. Felix yos, daripada bosen ya. Itu betul pemikiran. Iya. Pameran kucing? Iya, pameran kucing. Di tengah jalan dia bilang mu'alaf. Oh, paling biarawati. Nah gitu ya. Pas itu lagi rame mu'alaf itu. Kiranya Handono pas itu ya. Betul. Sama Suster Anastasia. Oh, paling biarawati. Wis ora iso balik toh. Nah, senior kok sungkan ya. Iya, betul. Senior. Akhirnya dari kajian, orang Cina ngisi kajian Sultan Muhammad Al-Fatih pas itu. Dan itu sampai malam ya. Dan kita menikmati kajiannya. Itu titik awal? Iya. Antum? Atau pas diisi itu sudah mulai kerasa? Ya justru aku ngelihat Ustadz Felix itu ada perasaan tidak terima. Kenapa? Lah, aku lebih berhak tahu daripada dia. Iya. Iya kan? Dan itu yang dipikirkan sama kita mungkin juga ya, Mas. Saya lebih berhak tahu daripada. Karena kita Islam dari kecil. Islam dari kecil. Ya paham. Islam dari kecil. Mungkin sholatnya masih belum benar itu yang ceramah. Mungkin ya. Mungkin.
Mungkin belum sunat. Enggak. Saya berpikir, loh kok bisa ilmunya beliau udah sampai situ, sedangkan kita yang Islam dari kecil enggak nyampe situ. Enggak nyampe situ. Dari situlah mulai muncul kemauan ketika diajak terlibat dalam dakwah. Karena saya menikmati penyampaian beliau dan ada perasaan yang cukup tidak terima ngelihat, loh, janjane kita kan lebih berhak untuk berada di situ menyampaikan agama kita sendiri daripada beliau yang baru belajar. Nah, berarti ada yang salah dalam berislamnya kita. Jadi dari situ malah ada tantangan ya? Ya. Dari diri antum sendiri. Betul. Dari situ ada tantangan. Terus apa yang dilakukan setelah itu? Apakah ikut kajian-kajiannya beliau secara khusus? Karena beliau kan di Jogja sering kan waktu itu ya? Iya. Nah, apakah khusus ke Ustadz Felix aja atau memang ada beberapa kajian seperti aku ngaji sih gitu? Semua kajian aku ikutin, Mas. Semua kajian, bahkan setiap masjid tak catat jadwalnya kajian. Sampai dicatat ya? Catat. Datang cari mana yang ilmunya buat saya butuhkan. Banyak. Kemudian yang saya cocok saya rutinkan. Jadi sehari itu bisa 3 kajian, itu biasa. Sehari 3 kajian. Itu masih kuliah kan waktu itu? Masih kuliah. Lulus tahun berapa? Lulus tahun 2015. Masuk 2015 awal. Berarti masa-masa kuliah, berarti semester akhir itu atau pertengahan? Semester apa? Ketemu Ustadz Felix. Mulai semester awal. Semester awal. Jadi selama 4 tahun perkuliahan itu memang selain banyak ilmu diisi, juga banyak asupan agama juga ternyata di Jogja. Jadi bahkan saking tertariknya sama belajar Islam ya, karena merasa, wah aku tertinggal sama mu'alaf Cina ini gitu loh, sama Ustadz Felix gitu. Sampai-sampai aku itu ya tega ninggalin kuliah buat datang kajian. Sampai izin ya? Sendirian naik kajian, pergi ke kajian, bahkan dosennya membosankan, ini headset sudah ada, dengerin Agim gitu. Dengerin. Tapi jangan dicontoh ya teman-teman ya. Kan benci sekolah, ya wajar. Iya betul. Karena prinsip beliau tadi itu tidak suka sekolah, tapi suka belajar. Maka teman saya yang sebelahnya, yang ngerungokno apa kayak asik tenan, diambil Mas. Padahal Kristen itu. Lah kok ceramah? Di luar nalar mereka itu. Oke, berarti itu terus dalam proses perkuliahan, lulus normal ya? Lulus normal. Paling 4 tahun setengah nggak salah ya. Karena kalau ibu keluarga itu kalau lulus nanti pulang ke Jember ya wis tak lambat-lambat kayak gitu. Karena kalau pulang kita tidak menemukan lingkungan yang sama yang di Jogja. Yang sama seperti Jogja. Lingkungan untuk belajar di Jogja ini nyari ilmunya gampang dan murah. Dan hampir di mana masjid-masjid banyak kajian. Banyak orang-orang ilmuwan pinter kan di Jogja. Semua jenis kalangan tak pelajarin. Dari yang keras sampai yang lembut sampai apapun itu, termasuk salah satu yang aku rutin ya ke Ustadz Salim. Salim Afillah. Di Jogokaryan. Setelah masa belajar yang begitu panjang dan pasti di dalamnya kan ada naik turun futurnya. Pernah nggak di titik, aku kayaknya udah bosen nih belajar? Enggak sih ya. Enggak ada? Aku nggak inget sih. Saya nggak ingat. Nggak ingat ya? Saya nggak ingat. Karena pengalaman kami ketemu sama teman-teman hijrah itu, ya mungkin kalau hijrahnya Ustadz Sifron ini mungkin belum sampai titik maksimal, atau maksiat gitu ya. Maksiat maksimal baru berubah. Mungkin belum sampai titik itu kan. Hanya mungkin orang biasa yang belum mengerti banyak hal tentang masalah Islam, kemudian tahu gitu. Karena beberapa teman-teman itu yang awalnya dulu mabuk, awalnya dulu zina, untuk hijrah itu pasti ada masa-masa yang dia futur dan pengen balik ke kebiasaan mereka gitu loh. Kalau di antum nggak ada ya? Ya mungkin karena anchor dari keluarga awal itu ya, keluarga awal sudah sekuat itu. Setiap mau tidur ibu cerita kisah Nabi, itu termasuk yang paling membekas di kepala gitu Mas. Jadi teman kita mabuk, teman kita itu bahkan meminta kita untuk tidak Jumatan, itu udah nggak kehitung Mas. Karena ada kayak gitu ya? Banyak Mas, banyak. Karena kan rata-rata ini nonis ya kalau di isi. Sedangkan kita kalau ujian biasanya jam 1 Jumat. Jam 1 Jumat. Jadi pada Jumatan langsung. Nah mereka kan ini orang-orangnya kalau pagi tidur ya.
Ya. Sehingga latihannya biasanya jam 10 sampai jam 12 itu. Oke. Nah, saya nggak bisa. Nggak bisa, ya tak tinggal gitu loh. Kebentur Jumatan. Kebentuk Jumatan. Oke. Dan itu sekampus cuma saya yang mau kayak gitu. Padahal ada orang Islam juga di situ. Ada. Orang Islam juga menasihatkan saya, udahlah bro, di jamaah aja gitu. Itu bukan menasihatkan, menghasut. Udah di jamaah aja. Aku jamaah kok, kan kita ini pendatang. Wah, pendatang wis 5 tahun. Datang wis. Oke. Akhirnya memang di beberapa teman yang kampus jurusan musik itu kita tidak terlalu dekat. Malah dekatnya sama ke masjid. Oke. Nah, karena ujian kayak saya ya, saya cuma minta partiturnya mana tanpa latihan. Wis. Akhirnya nggak maksimal, meskipun nggak jelek juga. Tapi kan bisa kan aslinya? Bisa dapat B gitu, nggak bisa dapat A. Oke. Baca aja di tempat, real time. Kayak kajian-kajian Solo ini kan, judulnya apa, tiba-tiba jamaknya apa, ya real time akhirnya. Untung sudah terbiasa diisi ya. Akhirnya kepake juga. Akhirnya kepake, serius kepake, itu kepake. Oke, setelah itulah apa namanya cerita kisah belajar dengan Salak Beluk itunya apa namanya tadi sampai diajak nggak Jumatan dan sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya gini, Ustadz. Sampai posisi apa atau sampai rasa apa yang menjadikan jenengan tergerak untuk aku harus mulai dakwah? Mulai dakwah itu justru di semester awal itu. Semester awal sudah berarti punya keinginan. Proses belajar sekaligus dakwah. Iya. Oke. Belajar sekaligus dakwah, sekaligus belajar musik. Saya agak susah mencerna ini. Lah ya. Belajar musik diisi. Belajar di musik. Belajar ilmu agama. Betul. Sekaligus dakwah. Iya. Bagaimana caranya untuk proses dakwah ini? Dakwah di LDK. Di LDK kampus? Di LDK kampus. Oke. Kita udah langsung join ke LDK kampus. Karena ya berapa sih level anak LDK yang di kampus dibandingkan kami yang berangkat dari kampung yang Islamnya kuat. Oke. Tentu ya mereka tampak lebih kosong daripada kita. Akhirnya kita kontribusi, kita coba kontribusi. Awalnya cuma melihat gatel, kita coba untuk kontribusi. Lebih banyak minta kita ambil beberapa amanah, langsung tune in lah sama mereka. Di samping kita juga belajar, kita mulai baca buku, nanya termasuk salah satunya teman diskusi kita, Ustadz Salim nanya, Ustadz baca buku apa? Kita baca. Oke. Berarti waktu itu ngapunten, itu sudah intens sama Ustadz Salim ya? Ya rutinan setiap Kamis beliau ada. Kalau sampai ketemu kan berarti kan cukup rutin tuh ikut di situ. Rutin. Bahkan sempat pindah ngekos di situ supaya bisa lebih dekat ke Jokar, belajar di Jokar. Nah itu proses kita. Dan alhamdulillahnya yang mendewasakan saya ketika proses dakwah diisi itu tantangannya lebih berat daripada yang lain. Apa itu? Karena banyak non-Muslim tadi? Karena Islam itu sangat tabu di sana. Diisi tuh? Iya. Justru itu yang mendewasakan kita jauh, Mas. Jauh, Mas. Jauh mendewasakan. Lah jenengan pernah mau sholat maghrib, terus di latar masjid kita itu orang genjreng-genjreng sambil mabuk. Gitaran? Mabuk. Nama senior ada satu senior lulus mabuk genjreng-genjreng. Itu masjid kampus atau? Masjid kampus. Masa sih? Masjid kampus. Oke. Ya ada anjingnya yang keluar masuk masjid. Nah, ya kita nasihatin malah dibentung sama miras. Diacungin samurai. Hal-hal yang seperti itu justru bagi saya jauh lebih mendewasakan. Betul. Ya kalau itu sepakat saya. Jauh lebih mendewasakan. Kita susun jadwal penceramah di masjid, kita yang susun, khotib. Ketika penceramahnya keras, itu kita yang dapat teguran dari kampus. Padahal betul. Ya, egoisme anak muda ini kan kadang merasa paling benar ya, Mas. Betul. Justru dari situ kebijaksanaan saya merasa dilatih. Dari proses itu. Pertama nggak mau ngalah, ini bener kok ustadznya, kalian aja nggak tahu, teruskan. Ternyata justru egoisme itu malah memperkeruh suasana dakwah. Betul. Malah menghambat dakwah. Oh kayaknya kayak gini. Justru kita lebih dewasa di usia kita. Di usia di saat orang-orang teman-teman kita yang mungkin kan kita sering kadang ketemu sama LDK kampus tempat lain. Betul. Ternyata pengalaman kita jauh lebih banyak dari mereka. Iya, nah, karena jelas ya medannya lebih tidak nyaman daripada mereka. Karena kalau mohon maaf di kampus-kampus muslim pun kalau ada LDK mungkin ya pembahasannya hanya seputar kajian, ngadakan kajian selesai gitu. Iya, dan disupport kampus, ada biaya turun, kita mah enggak.
Proposal cari luar itu? Nah, kadang cari luar, kadang patungan, urunan, dan segala macam. Oke. Dari situ kan kecintaannya itu pure. Saya ngerasa dari situ sampai sekarang teman-teman saya ini yang nemenin saya di kampus itu sekarang jadi orang-orang penting di dakwah. Karena kita seterlatih itu. Dari dulu memang sudah merasakan itu. Iya, gitu. karena kita seterlatih. Dan mungkin pengalaman itu tidak bisa didapatkan di luar kampus isi itu. Betul. Makanya aku pas awal dakwah itu, Mas, pengen pindah kuliah. Pengen pindah kuliah? Pindah kuliah. Alasannya kenapa? Ya pengen belajar dakwah lebih jelas. Oke. Termasuk saya, udah kalau kuliah agama kata orang tua ya mending di Jember aja, ngapain jauh-jauh, ibu bapak udah keluar biaya banyak kan. Oke, siap. Akhirnya kita lihat UIN di sana. UIN di sana kok saya belum srek gitu loh. Dimana ya ini ada oknum yang kebetulan lewat di depan saya, waktunya duhur kok gak ke masjid gitu ya. Pada saat itu kita ya harusnya kan ke masjid, ini kok kayaknya bukan ini deh lingkungan yang membuat apa. Akhirnya balik lagi ke isi. Tapi sempat pindah nggak? Nggak sempat. Oh, nggak sempat, hanya lihat. Tapi muncul keinginan untuk mondok. Nah, orang tua padahal sejak kecil pengen kita mondok, kita yang nolak. Akhirnya diberikan syarat sama ibu ya. Ya, boleh mondok tapi selesaikan sekolahnya. Disuruh lulus dulu isi? Lulus. Tak lulus Gitu Ternyata Allah ngasih pelajaran yang memang nggak didapat di tempat lain lewat isi. Nah, itu mahalnya di situ sih. Kalau dari pengalaman yang Ustadz sampaikan tadi, luar biasa. Kemudian setelah lulus isi, itu kan banyak medan dakwahnya sudah berbeda. Nah, pertanyaan gini, Ustadz, setelah lulus isi apa yang jenengan ambil? Apakah tetap fokus di ilmu yang didapatkan di isi, tapi diselipkan dakwah? Atau pure dakwah gitu? Kalau untuk pakai ilmu isi dalam rangka main ya, pada saat itu aku memutuskan enggak, ini terlalu wasting time. Ya, terlalu terbentur ya. Terlalu terbentur, lingkungan yang sesuai juga masih belum jelas, gak punya akses karena yang ada job-job musik itu ya di Jogja ya seperti itu pada umumnya. Kita harus milih. Akhirnya kita belajar musik sebagai bentuk pengetahuan musik. Itu yang tak asah, bukan praktek main. Oh, berarti ilmunya aja yang ilmu musik, ilmu musik, di mana itu nanti kan nyambung ketika kita belajar sejarah Islam ya ada sentuhan di situ. Kita kemudian misalkan nanti kalau saya dulu awal dakwah ada voice over 1 menit kan, Instagram masih 1 menit ya. Dari situ saya punya kemampuan berhitung karena kita bisa baca partitur ya. Kita punya kemampuan berhitung gimana ini supaya nggak lebih 1 menit. Dan itu aku susah menjelaskan ke orang lain yang non isi, yang yang tidak paham hitungan ketukan. Oh, berarti ada sangat kemudian itu membantu saya pas awal dakwah. Awal ini kalimat, oh ini akan durasinya akan 1 menit atau apa. Tes itu sudah kita punyai. Tes itu sudah kita punyai. Mana bagian intronya, mana kemudian refnya, mana endingnya. Tak bagi 3 selalu. Dan kita sudah punya kerangka berpikir seperti itu. Berarti memikirkan konten itu sampai sedetail itu? Oh iya. Dari mulai ritme-ritmenya gitu? Iya. Wow. Dan sudah terbiasa diisi. Dan sudah terbiasa terbiasa dengan sentuhan musik? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Nah, itu yang kita pakai. Termasuk diminta untuk orasi dan segala macam, orang-orang nanya, loh kok kan jenengan nggak pernah orasi, kok nggak malu lah, biasa konser kok. Kok nggak grogi dan segala macam lah gitu. Bahkan sama trainingnya ya saya lebih pede daripada trainernya. Aku kulino kok. Minder. Alhamdulillah ternyata Allah ngasih banyak hikmah ketika lulus dari isi. Nah, singkat cerita lulus dari isi, aku bantuin bikin pondok. Ada salah satu ustadz yang tak mandi di Jogja. Di Jogja, Termasuk aku masuk sebagai salah satu pengurus, harus ngurus sebagai pendirian. Karena selama ngampus itu kita tidur di masjid, dari masjid ke masjid. Pindah-pindah berarti? Iya. Dari masjid ke masjid. Ya kadang diam-diam latihan piano. Masjidnya kayak gereja gitu jadinya. Kayak gereja. Kalau menjelang ujian, kadang kalau menjelang ujian latihan headset. Nah, kita pindah, terus kita mondok di situ selama 2 tahun. Nah, dari pondok itulah kita punya waktu full untuk belajar. Dan punya alasan untuk nggak pulang kampung. Itu yang paling penting tuh. Dan diterima sama ibu, bapak? Ya diterima pada akhirnya. Akhirnya diterima.
Meskipun dengan keresahan ketidakjelasan kerjaan. Oh iya betul, Iya kan? betul. Kemandirian hidupnya nggak jelas. Cara jawabnya gimana? Sedangkan diisi itu mengeluarkan banyak uang kan. Harapannya bisa mapan dengan ilmu yang dapat diisi kan. Otomatis kan orang tua kan gitu kan. Iya. Nah, lantas setelah itu kan antum sendiri tidak mengambil jalan itu, tapi mondok. Iya. Minta waktu aja. Minta waktu gitu, nanti kita ya Allah ngasih jalan kayak gimana nanti insya Allah memapankan. Nah, berarti memang baik betul orang tua antum, tidak terlalu antara baik atau lepas tangan. Oke. Alhamdulillah. Ya. Terus gini Ustaz, ini kan hari ini kan medan dakwah sangat universal, sangat luar biasa sekali. Anak muda sekarang mungkin tidak dekat lagi dengan Quran, tapi dekatnya dengan HP. Ya, kemudian kita sebut dengan anak muda sekarang Gen Z terutama, generasi strawberry dan lain sebagainya, banyak ngeluhnya, banyak itunya. Kalau Ustaz Sifron sendiri mengambil pola dakwah apa untuk generasi sekarang ini, Gen Z dan milenial inilah? Gimana Ustaz? Kalau yang jenengan ambil dan dari pengamatan jenengan, apa yang bisa kita lakukan? Iya. Kalau kita mau ngajak orang aksi dalam dakwah ya, kan kita harus dapat atensi dulu. Perhatian dulu. Dan Nabi mencontohkan kalau mau cari atensi, cari tempat yang paling crowd, paling banyak kerumunan di mana. Nah, ketika zaman milenial, kita itu masih sifatnya berdiskusi crowd mana yang paling banyak orang itu kumpul. Dan kita menemukan jawaban ketika pas awal dakwah, kami ya Instagram. Crowd-nya anak muda di situ. Jadi pertama kali Instagram memang awal-awal. Bukan Facebook kali. Facebook pernah nyentuh nggak? Pernah. Oh, pernah nyentuh. Sebagai penulis sih, tapi untuk di akun LDK kita nulis. Dari situ ya lumayan terlatih ya. Cuman ketika kita tune in ke dakwah, Facebook sudah mulai ditinggalkan. Iya, masa-masa itu sudah mulai geser. Dan juga masuk ke Instagram ini lumayan terpaksa, Ustaz. Kenapa itu? Karena pada saat itu kita mulai dakwah lulus kuliah, itu ada fase 2016 yang polarisasinya kencang banget. Kencang banget, betul. Kencang banget. Iya. Sehingga saya termasuk orang yang terblacklist di offline. Terblacklist di offline? Iya. Karena apa? Terblacklist di offline. Karena kebetulan kita megang masjid, lalu saya kedapatan mengundang-undang orang yang pro sama perubahan pada saat itu. Iya, paham. Sedangkan di sini ada beberapa yang kedudukannya tinggi. Itu masih di Jogja kan? Masih di Jogja. Jadi pondoknya itu ada masjid yang memang saya juga yang mengelola. Terblacklist di offline. Terblacklist di offline. Kemudian salah satu temanku ini, dia pada saat itu kalau jenengan masih kerso, masih ingat, megang akun Indonesia Bertauhid. Oh ya. Indonesia Bertauhid. Yang merah putih itu. Yang tauhid ini ya, bukan merah putih bukan yang tulisannya itu. Bukan yang Salafi. Yang satunya, masih ingat nggak? Yang ada tangan gini? Iya. Oke. Hilang berkali-kali itu kan. Iya. Itu kan pada saat itu. Pada saat itu followernya udah 1 juta. Zaman itu ya. Zaman itu padahal loh. Itu 2016. 2016. Dia udah punya 900.000. Banyak, Lah ini senior saya yang jemput nonton pameran kucing itu. Oh. Ini senior. Pameran kucing. Terus. Nah, wis coba ini dakwah sosmed aja. Diajarin, Ustaz, diajarin. Berarti waktu itu memang belum tahu? Tidak tahu. Emang saking pengennya ngerti Islam, saya ini ya kuliah seni tapi tidak ngerti perkembangan teknologi. Anak muda nggak ngerti, Mas. Nggak ngerti. Film ya nggak suka nonton film. Padahal orang isi ya? Padahal orang isi. Memang berusaha fokus untuk ngejar ketertinggalan. Yang kita ngerasa tertinggal. Ya teknologi nggak ngerti. Sampai mereka itu teman-teman ajarin. Sampai saya itu nanya, aku bikin caption kok nyambung ya? Jadi kalau kan dulu itu Instagram gak dikasih titik lalu spasi, nyambung ya? Kok jadi amburadul gitu ya? Betul. Kok jadi amburadul? Sampai seperti itu diajarkan sama teman saya. Berarti memang teman antum itu sudah expert dalam hal itu? Iya, tapi bikin konten caption kan ya, caption meme dan segala macam. Saya bikin video. Video pertama itu? Video pertama. Video pertama, saya coba alat-alat yang di masjid adanya apa? Adanya recorder, kita pakai recorder. Recorder, terus visualisasinya apa? Di Jogja ini kebetulan banyak warnet-warnet yang ngumpulin database film-film.
Kalau jenengan mungkin relate ya. Iya, relate. Kayaknya masih ada itu. Masih ketemu lah masa-masa itu lah. Ya. Kita downloadin tuh. Kita potong-potongin film disesuaikan dengan narasi kita. Di-react gitu? Enggak. Kita bikin narasi dakwah 1 menit. Ya. Kemudian tayangannya itu ngambil di potongan-potongan film. Oh, berarti cuman suara aja gitu. Sekarang kan dulu kan nggak sebanyak sekarang untuk footage yang ada kan. Akhirnya motong di film. Kita sesuaikan dengan moodnya. Qadarullah satu postingan follower langsung 3.000. Dari berapa? Dari 0, baru bikin Dari 0? Dari 0. Sehari 3.000. Itu sebentar mau tanya, Mas inget nggak? Apa pertama postingannya? Bahas apa? Pertama postingan itu saya bahas yang pas bikin sendiri ya. Ya. Bahas Dilan. Pas itu lagi. Waktu meledos. Iya, lagi rame Dilan. Dilan film kan? Iya, Dilan film. Aku ambil bahasan baper karena pada saat itu istilah baper itu baru familiar. Awal-awal banget gitu ya. Saya bahasakan bahwasannya baper itu bukan aib. Siapa bilang kita nggak boleh baper, laki-laki nggak boleh baper, boleh kok baper, para sahabat dengerin Quran baper. Ya, getar hatinya ya. Ada ayat surga, baper pengen masuk surga. Ada ayat neraka, baper ketakutan untuk masuk neraka. I see. Langsung naik. Ngerti. Jadi pakai pembahasan seperti itu. Dan footage-nya juga film Dilan bukan? Ada film Dilannya, film Dilan kita potong-potong. Gitu. Karena memang algoritma kan Instagram kan macam-macam ya, berbeda-beda gitu setiap tahunnya. Mungkin waktu itu algoritmanya mungkin baru yang naik apa, kita bikin ikut naik gitu mungkin ikut kali naik. Ya. Dan konten kreator itu gak ada dulu saat. Belum banyak. Paling saya sama Hawariun pas itu. Hawariun juga di Jogja? Enggak, Hawariun di Jakarta. Oh, di Jakarta. Nanti ketemunya lewat wasilah kucing. Wasilah Ustaz Felix yang dulu saya salah pahamin kucing. Ternyata nama orang. ya namanya orang kampung ya piye, Sat. Kan nama Latin kucing Felix ya. Betul. Ya orang kampung. Enggak, bukan maksud ngerendahin dia ya. Ya, sepolos itu saya dulu. Enggak ngerti. Enggak taunya justru beliau menjadi guru kita pada akhirnya. Ya, enggak tahu ya jalannya Allah ya. Oke. Jadi awal itu memutuskan untuk memang mungkin dari keterpaksaan blacklist tadi ya. Keterpaksaan kemudian ngambil ke jalan. Oh, ini ada satu pintu lagi yang mungkin kita bisa masuk lantaran teman tadi, senior tadi. Betul. Akhirnya masuk gitu. Kita masuk. Lah, pertanyaan umum yang banyak dipertanyakan, apa yang menjadikan jenengan bisa bertahan di situ? Kan nggak mungkin viewernya nggak selalu banyak terus kan? Lah banyak anak-anak muda hari ini itu kalau dakwah soal media sosial, wah kok viewernya kok kemarin 3.000 sekarang kok cuma tinggal 3. Nah itu ada nggak masa-masa itu, Ustaz? Apa memang banyak terus? Enggak sih, Ustaz. Enggak ya? Wis biasa sengsara diisi ya. Isi lah. Kita sudah terbiasa sengsara gitu loh. Dakwah sehingga aku juga ngelihat anak-anak yang kita bina hari ini ya memang orientasinya kayak gitu. Dan kita coba untuk memahami. Ya berbeda dengan latar belakang yang kita lalui karena ketika kita dipersekusi, kita nggak bisa dakwah, kita stres itu gara-gara bukan nggak dapat amplopan, bukan. Karena nggak bisa dakwah lagi. Karena nggak bisa menyampaikannya. Nggak bisa menyampaikan. Kita sudah lepas semua ini. Terus waktunya teman-teman yang lain nikah kita tunda, waktu yang lain kerja kita tunda, lalu kok nggak bisa dakwah? Akhirnya kamu harus ditumpahkan ini. Dan kegelisahannya kita sudah di situ, kimahnya udah. Oke. Berarti itu sudah tidak memikirkan feedbacknya apa dari masyarakat. Yang penting aku sudah berdakwah gitu. Dan untungnya kita kan punya skill dalam entertainment itu. Oke. Sehingga ya pasti viral. Aku juga nggak tahu. Pasti viral ya. Mohon maaf, skill kita berbeda gitu. Oke. Sehingga itu yang jadi pertanyaan, saya itu 12 kali akun hilang, Ustaz. Akun pribadi? Iya, hilang 12 kali. Tapi saya selalu tahu gimana caranya viral. Disautkan ke itu gitu ya? Enggak, karena apa ya, udah punya struktur kerangka kesenian di kepala itu sudah ada. Oh betul, ya. Berarti kembali lagi ke ilmu yang bisa diterapkan ternyata dakwah. sebermanfaatan itu. Sebermanfaat itu.
Walaupun pas lulus aku ngopo gitu, apa sih? Kayaknya aku gak guna ngabisin 4 tahun ini loh. Mungkin dalam proses belajar pun juga berpikir seperti itu ya? Oh iya. Aku ngapain orang iya, juga? Betul ya? Betul. Oke. Berarti kerasanya baru setelah keluar, ngerti. Iya, ternyata kok orang dakwah sekosong itu ya. Iya. Kadang yang punya ilmu alat yang luar biasa, dia tidak tahu bagaimana mendelivery dengan baik. Cara menyampaikannya. Oke. Oh, ternyata kadang-kala di satu titik delivery lebih penting daripada itu. Oke. Apakah itu juga menjadikan alasan kenapa nama antum Sifron, Ustaz? Sifron itu kan kosong kan? Nggih. Kenapa itu? Kenapa disebut Sifron? Yang pertama, alasan jujur ya, karena nama aslinya udah ke-ban, nggak bisa dipakai lagi. Itu, maksudnya kepaksa untuk mengganti nama? Iya. Akhirnya, awalnya kan kita ngumpulin pakai keringat sendiri, itu ya cinta pertama misalkan, ya kan itu lebih berharga daripada cinta-cinta yang lain ya. Betul. Nah, pada saat itu saya kondisi sudah dibawa Ustadz Felix. Dibawa ke Ustadz Felix, delalah. Beberapa hari pas ikut Ustadz Felix hilang ya, konsekuensi ya ikut orang radikal ya, mungkin ya ditandai ya. Algoritmanya tahu lah, ketahuan iki kancane iki. Wis bahaya iki wong iki kan kayak gitu. Sempet kita males bikin konten. Jenuh gitu ya? Apa ya, wis kehilangan gitu loh, Ustaz. Oke, punya. Ngerti aku. Ini hasil keringatku sendiri, meskipun ya nanti bisa kok aku promosiin, kata Ustadz Felix. Aku promosiin kan bukan hasil keringat sendiri, beda rasanya. Rasanya beda, betul. Beda rasanya. Oke, betul. Beda rasanya. Sampai yang ngidupin semangat saya lagi ini Ustadz Bahtiar Nasir. Pas ada perjumpaan itu, beliau ketemu sama Ustadz OBN, teman-teman dakwah di Jakarta itu mengenalkan saya ke Ustadz Bahtiar Nasir. Golongan ini ayah kembar, Ari Untung. Ini Sifron saat ini konten kreator. Pada saat itu kan jumlah konten kreator gak banyak ya. Jadi kita dikenalin sebegitu kenal. Artis-artis pun kita datang langsung mencoba untuk kenalan. Artis hijrah. Ini Sifron, cuman akunnya hilang. Ini Sat, ini dong Sat, kasih nasihat supaya mau bikin lagi. Kalimat Ustadz Bahtiar Nasir itu kalimat sederhana sih. Beliau bilang, antum kehapus akunnya ya. Itu pada saat lagi ramai 212 ya. Berarti antum dipandang lebih berbahaya daripada saya. Karena akunnya beliau tidak hilang. Ya kan, beliau nggak hilang. Ya udah, jangan berhenti berarti antum. Dari situ berarti. Itu aku bikin lagi. Tapi yang hilang tuh sempat ada sudah nama Sifron? Enggak. Masih nama asli. Nama asli. Setelah proses itu baru coba bikin yang anonim supaya lebih aman lah ya, keluarga. Enggak, supaya lebih istilahnya kalau sudah masuk ke Jabodetabek kita ngerti yang istilahnya komersial lah. Betul. Lebih nancep di kepala. Karena kalau nama asli kan banyak. Nama saya Ridwan, ya orang banyak pakai Ridwan. Di Solo aja biro nama Ridwan. Banget gitu. Akeh. Ustadz Ridwan yo akeh orang itu. Ini pakai nama Sifron dengan ya filosofi yang kita cocoki gitu lah, filosofi. Termasuk Ustadz Felix juga berperan, dia memberikan salah satu alternatif. Ini aja namanya, ini aja, dan salah satunya Sifr. Dan itu nama anak beliau yang nomor 2. Laki-laki ya? Laki-laki. Al-Fatih Sifr 1453. Semua ada 1453-nya anaknya beliau. Nama beliau ada angkanya? Ada angkanya. Unik sih, unik. Dari situ ya. Al-Fatih Sifr gitu. Berarti dari situlah nama itu muncul. Akhirnya nama itu muncul. Ini cocok saat aku ambil, dan itu juga pada saat itu kan rekan dakwahku ya Hawariyun. Maksudnya kan namanya juga gak bukan terlalu jomplang, maksudnya cocok lah kalau kita berdampingan. Gitu loh. Bukan nama yang susah dihafal. Hawariyun sama Sifron. Pada saat itu yaudah aku pilih nama Sifron dengan salah satu pemahaman yang aku ambil. Sifr itu kan 0 ya. 0 ditemukan sama Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi menemukan 0. Lalu orang Eropa itu senang ketika Al-Khawarizmi menemukan angka 0. Karena orang Eropa hitungnya pakai angka Romawi. Betul. Kalau dalam berdagang angka Romawi ngitungnya susah, Mas. Susah kan?
Ketika ketemu angka 0 disebut sebagai logic gate. Pintunya untuk membuka logika-logika. Jadi perkembangan yang didapat Eropa hari ini ya ada jasanya Al-Khwarizmi ketika menemukan 0. Termasuk 0 itulah yang menjadi dasar biner, kan beliau menyusun biner aljabar. Ya, betul. Aljabar. Nah, yang ternyata aljabar itu kami meyakini aljabar itu terinspirasi dari syahadat. Syahadat? Ya. 1 0. 1 1 1 0 0 1 1 gitu. Misalkan 0 antara 0 kalau enggak 0 1. Ya kalau 0 1 ya. Dan syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha itu kan mengenolkan. Illallah itu kan mengahadkan, mengsatukan. Oh ya. Berarti kalau kita mau dakwah di media sosial, kembalikan media sosial dalam fitrahnya. Bilangan biner itu. Makanya ngambil sifron dengan harapan ya setiap aku dakwah nanti kalau sudah ada fitnah uang segala macam, mungkin pikiranku sudah nggak setulus pas kiri ya. Ingat nama Sifron ini punya amanah itu. Masya Allah. Sampai hari ini dipakai dengan namanya King Sifron. Dan alhamdulillah tetap kiri. King kok kiri ya toh? Follower udah berapa ya? 90 berapa ya? Aku lali aku. Ya 90 berapa gitu ya lihat. Itu akun ke berapa kalau di IG ya 4 atau 5 gitu. 4 atau 5. Oke, kembali ke ini Ustaz, ke Gen Z atau milenial lagi nih. Kalau dari segi pengalaman, sebenarnya apa yang mereka butuhkan dalam dakwah ini? Otomatis berbeda dengan kebutuhan antum waktu kuliah. Iya. Hari ini tuh. Nah, kalau dari analisa antum berdakwah selama ini, yang mereka butuhkan saat ini tuh apa tuh? Lewat cara apa tuh? Iya, balik lagi ke pembahasan atensi. Anak Gen Z ini anak yang lahir ketika dia sudah ada media sosial. Lahir itu udah tek gitu HP. Sudah ada media sosial. Itu berarti kelahiran 98 sampai 2010 ya. Ketika mereka tumbuh kembang, mereka sudah ngerti HP. Sehingga POV kita melihat dakwah kepada mereka harus kita sesuaikan. Anak-anakmu bukan anakmu, itu kan kata Khalil Gibran. Mereka anak zamannya. Maka paradigma berpikir zaman itu benar-benar harus kita asah. Apa yang mereka ingin, apa yang mereka cari, apa yang mereka habiskan di HP itu lebih banyak daripada di realitas. Sehingga anak Gen Z itu ada istilah hiperrealitas. Hiperrealitas. Artinya apa? Yang ada di HP itu realitas mereka, realitas itu bukan realitas. Realita itu bukan realitas? Iya, bagi mereka. Ya, gak sedikit. Mereka lebih percaya di maya daripada realitas. Realitas bagi mereka adalah mayanya kita. Kebalik ya, dibaliknya gitu. Kebalik. Dan itu yang harus dipahami. Maka itu banyak sekali anak-anak sekarang ini punya akun apa itu namanya? Fake. Akun fake ya? Maka saya juga kadang berpikir fungsinya apa sebenarnya akun fake itu untuk anak-anak muda itu, dan ternyata mereka membutuhkan itu untuk mengeksplor dirinya secara asli diri. Gitu. Mengaktualisasikan diri dia. Yang mereka tidak berani mengungkapkan itu di dunia realitas, di dunia nyata. Berarti artinya anak muda sekarang ini lebih nyaman hidup di dunia maya. Yang mereka anggap ini adalah dunia realitisnya mereka. Berarti kita dakwahnya harus ikut juga ke situ. Harus paham, mereka harus paham. Tapi kita di sisi lain kebayang nggak saat mereka hidupnya di maya. Nanti fitnah Dajjal meniadakan itu. Itu kan mereka begitu gamangnya dengan dunia dan keadaan perubahan itu. Sehingga mereka nanti mudah untuk ngikut sesuatu yang sifatnya menarik di mata mereka yang dibawa sama Dajjal. Karena gitu. Mereka hidupnya terlalu nyaman di sini. Mereka sudah terkurung di situ. Sehingga kita dakwah, misalkan dakwah di media sosial nggak berhenti di media sosial, kita harus berpikir mereka itu ada di dalam dunia nyata dalam binaan kita, dalam kaderisasi kita. Sebagaimana Nabi itu ketika menjaring orang, lalu beliau membawa orang-orang pilihan ini dalam ruang privat yang bertemu langsung dengan beliau. Hari ini para pendakwah hanya cukup mengumpulkan orang di followernya dia. Untuk menghasilkan endorse yang lebih tinggi, nggak sedikit begitu pola pikirnya. Betul. Berarti cashnya perlu dipikirkan juga. Cash dakwah offline pun. Lah sekarang ini kan banyak sekali anak muda yang nggak mau, mohon maaf, pengajian, yang mana mereka menganggap cashnya bukan aku banget gitu loh. Iya, makanya lewat dunia maya itu membangun kedekatan personal. Setelah dekat,
Setelah dekat, trust sama jenengan, mau dibawa kemanapun mau. Oke, itu yang antum rasakan? Iya. Hari ini? Hari ini. Oke. Maka hari ini yang ikut saya itu bukan karena akun saya hilang-hilang ya. Ya, hilang saat. Sehingga saya nggak punya power sebesar itu. Oke. Tapi yang menghormati saya adalah influencer dakwah yang dulu niru saya. I see, oke, paham. Yang ngerasa berjasa sama hidup saya. Dan mungkin mereka lebih besar sekarang daripada antum. Ya, lebih kaya. bukan kayaknya. Foya-foya gitu, hidupnya ya gitu. Ya dakwah no red KT, Mas. Ya selah, memang zaman sekarang gimana? Oke. Oh iya, betul. Tapi, berarti memang fokus dakwah hari ini harus bercabang antara maya dan ini maksudnya berkesinambungan gitu loh. Betul, Sat, betul. Berarti kalau kita mohon maaf ya, kita hari ini fokus aja di offline, itu pun juga tidak terlalu efektif. Nggak efektif. Nggak bisa. Oke, berarti kita harus belajar juga tentang masalah algoritma sosial media hari ini. Harus, Sat. Tentang masalah membuat konten. Harus. Dan sebagainya. Harus. Kalau nggak dipanen sama orang selain Islam. Oke. Meskipun konsumennya orang Islam sebagian besar. Dan itu kan yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Okay. Mereka menonton tontonan yang bukan fitrahnya dia sebagai seorang muslim. Betul. Dan mungkin salah satu niatan antum itu ya, untuk mengkantar supaya mereka tidak nonton hal-hal yang mungkin akan menyimpang daripada Islam. Betul. Bahkan untuk penggiringan itu saya melakukan hal yang cukup ekstrim, Ustaz. Apa itu? Misalkan seperti saya riset BTS, saya riset Blackpink menggunakan ilmu saya di musik. Untuk menggiring mereka bahwasanya ada loh ustadz yang ngertiin kalian. Sampai anak-anak Blink fansnya Blackpink, anak-anak ARMY fansnya BTS itu bilang ini ustadzku, kalau ustadz yang lain aku nggak mau dengar. Maka saya itu punya algoritma kalau di TikTok itu, Ustadz, per bulan itu viewer saya 50 sampai 60 juta. Seperempat orang Indonesia. Per bulan. Seperempat orang Indonesia. Itulah banting setir saya. Itu kalkulasi dari berapa konten itu? Kalkulasi dari sehari rata-rata 2 sampai 5. Banyak dong. 2 sampai 5. Sangat produktif berarti di TikTok. Memang harus begitu. Cara main di TikTok berbeda dengan cara main di IG. Maka kalau jenengan nanya, gitu ya? fokus di mana sekarang? Ya kebetulan qadarullah TikTok lagi hilang ya. Terus saya nggak ke IG lagi karena saya ngerasa anak muda yang lebih membutuhkan saya adanya di TikTok, bukan di IG, bukan di YouTube. Karena katanya sih ya, riset itu katanya pernah mengatakan gini, orang yang berada di Instagram, di Facebook, di TikTok, di Twitter itu beda-beda. Betul. Dan belum pasti orang yang di TikTok dia punya Instagram juga, belum tentu gitu loh maksudnya. Dan anak-anak Gen Z lebih akrab TikTok daripada yang lain. Dan TikTok identik dengan, mohon maaf, hal-hal yang mungkin di luar Islam gitu, maksudnya dengan duga-duga dan sebagainya. Dan ketika mereka berbicara dari hati-hati ke hati, mereka tetap manusia, Seth. Betul. Saya butuh Allah, saya pengen tahu Allah, saya pengen bunuh diri. Itu curhatan banyak ARMY, banyak Blink seperti itu, hampir bunuh diri. Kemudian gara-gara konten yang bagi jenengan mungkin konten saya sepele. Banyak itu pendakwa-pendakwa yang bilang konten Sifrun sekarang nggak ada bobotnya. Bukan, kalau mau bobot ayo ketemu offline. Untuk online nggak, saya sesuaikan sama orang-orang. Mungkin karena bukan orang yang tepat aja yang mendengar gitu mungkin. Karena target dakwah saya bukan milenial lagi. Betul, ya saya ngerti sih itu. Orang yang berbicara seperti itu adalah orang yang ngikutin saya semenjak dakwah itu untuk milenial. Dan itu melewati perubahan. Yang mereka mungkin tidak melihat itu sebuah potensi untuk berubah gitu. Betul. Oke. Berarti di TikTok waktu itu memang sangat apa ya, teman-teman yang mungkin mereka tidak tersentuh, kalau bahasa kasarnya tidak tersentuh dakwah. Contoh tadi itu, ARMY, fansnya Blackpink dan sebagainya. Akhirnya antum masuk ke situ. Masuk ke situ. Dan akhirnya mereka mulai respect dengan ustadz. Walaupun baru antum ya, mungkin orang ini belum bisa menerima ustadz lain. Gitu. Betul. Bahkan ustadz Somad pun jadi bahan bulian kan bagi mereka. Karena ustadz Somad itu diterima bagi gen milenial, bagi gen X, tapi belum tentu sama anak-anak yang rapat Juli ini siapa. Oke. Kayak dulu kita pernah podcast tadi sini sama sama Mas siapa? Podcast apa? One Piece itu. Mas Izul Muslimin. Oh, ini One Piece ya. One Piece. Kita bahas itu, wah kok keren ya waktu G5 ya itu ya? Gear 5 atau Gear 5 itu. Masya Allah, ternyata memang kalau kita mau belajar lewat sisi baiknya itu ada gitu loh hasilnya. Saya juga paham One Piece.
Oh gitu. Hafiz One Piece insya Allah. Bisa Bisa diadu lah sama Izul. Oke. Iya, kita kadang ke Solo beberapa kali itu begadang bahas One Piece. Oh, pernah ketemu? Sama Izul. Kemarin sama Izul, sama Kusamin. Udah kalau ketemu 3 orang, pokoknya topik selain One Piece. Minggir dulu. Waktu itu kan saya tanya, ini uniknya One Piece apa tuh sebenarnya? Padahal kan bentuknya gak karuan. Bentuk-bentuknya One Piece itu kan betul. Tangannya bisa panjang. Betul. Punya apa dan sebagainya. Ternyata yang dilihat itu cerita alurnya. Ustadz Felix kan juga termasuk itu kan? Iya. Suka One Piece kan? Iya. Tapi beliau masih berhenti di arc apa gitu. Kayaknya arc yang masih awal-awal gitu beliau. Kalau antum komplit? Enggak juga. Tapi lebih jauh dari beliau. Oh gitu. Lebih jauh. Oke. Gini Ustadz, mungkin sebelum terakhir nih, Anda sudah cukup panjang. Udah berapa menit? Udah sejam lebih ya. Gini, sekarang kalau kita bicara masalah apa ya istilahnya anak muda, kan anak muda ini tanggung jawabnya sebenarnya bukan hanya di kita, Ustaz. Kan di orang tua juga. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita bicara masalah orang tua, kita sajalah katakan kita menempatkan diri sebagai orang tua yang mungkin gen milenial atau gen Z. Ya, gimana Ustaz arahan antum atau usulan antum, bagaimana caranya orang-orang tua itu juga bisa menggiring anak-anak ini untuk mengarahnya kepada kebaikan gitu loh. Hari itu kan banyak anak-anak muda anak-anak sekarang itu banyak yang mereka menjadi pembuli. Yang membuat itu orang tuanya justru. Contoh kan kayak dia di rumah tidak diperhatiin dan sebagainya. Betul. Itu kalau peran orang tua di pandangan antum gimana Ustaz? Untuk anak-anak muda sekarang ini loh. Ya mungkin kalimat dari yang dinisbatkan ke Ali itulah, didiklah anakmu pada zamannya, sesuai dengan zamannya ya. Berarti harus ngerti juga. Beberapa orang kan menisbatkan ke Imam Ali ya. Walaupun beberapa pihak juga mencoba mengkritisi itu. Tapi saya merasa itu kalimat yang tepat untuk hari ini. Karena orang tua ketika dia mendidik seorang anak di saat orang tua ini dibesarkan itu akan menemukan ketidaksinkronan. Ketidaksinkronan hari ini, apalagi bagi seorang anak milenial yang sudah diberikan HP yang bisa mengkomparasikan orang tuanya sendiri dengan orang tua lain. Betul. Dia bisa membandingkan itu. Kalau kita dulu dipukul sama ayah, ya kita menganggap semua orang tua begitu. Kan banyak hari ini ibu-ibu tuh mereaction itu loh, apa? Nikita Willy. Yang dia kan pakai parenting sama apa? Bo Dirma. Darwis. Mana Vivian demi kan? Didikan kasih sayang sama didikan militer gitu ya. Kasih sayang PS kasih paham. Oke, Masya Allah. Ya, orang tua kita mungkin kita milenial nih Ustaz. Ya mungkin Darwis orang tua. Tapi hari ini kalau kita pakai itu, anak sekarang diomelin sama orang tua. Wah, aku broken home ya. Itu. Mereka punya komparasi yang serentan itu. Dan yang jadi masalah banyak orang tua, aku dulu juga digitukan. Nah iya. Jadi pengen balas dendam gitu loh. Nah ini jadi masalah gitu loh. Jadi sistem ospek di rumah tangga lagi. Aduh. Oke, berarti memang orang tua memang terutama ini mungkin orang-orang tua yang masih muda juga. Saya kemarin ngisi ke balai dakwah itu. Sagen kan bapak-bapak. Real time ganti materi. Saya cerita saya baru ketemu sama seorang pejabat yang tiba-tiba duduk di sebelah cerita dan dia punya banyak pondok pesantren, dia ustadz juga, doktor, S3, pejabat, punya perusahaan banyak, santrinya ribuan, dia gagal di anak yang kelima. Di anak yang kelima? Terakhir itu? Anak yang terakhir. Saya lihat anaknya, saya tahu seperti apa, bapaknya nggak paham. Karena hidup di zaman sekarang? Sejauh itu, anaknya itu seniman, banyak bikin karya tentang ayah, bapaknya nggak ngeh. Dan orientasi seksualnya biseksual. Wow, anaknya itu? Anaknya. Sejauh itu. Ketika saya cerita ke balai dakwah, jangan-jangan kita sebagai orang tua juga tidak tahu apa yang dialami sama anak kita. Lalu ketika kita menghukumi anak kita lewat mata kita, anak kita lah yang salah. Padahal kita dulu yang tidak memberikan ruang ketika mereka bingung harus melakukan apa, kita yang nggak ada. Nangis kakek-kakek, bapak-bapak di sana. Oh iya? Ya. Pakai surban-surban yang mengkilap itu menghapus air matanya. Oke. Ternyata anak
kebutuhan sentuhan kehadiran orang tua itu dari dulu sampai sekarang meskipun situasinya berubah itu tetap sama, Ustaz. Tapi ketika ketidakhadiran orang tua hari ini resikonya jauh lebih besar daripada orang tua yang nggak hadir zaman dulu. Oh iya. Karena mereka sudah punya banyak akses untuk melakukan pelarian dari rumah. Oke. Maka disebut generasi strawberry itu juga ya termasuk salah satunya. Oke. Mereka punya banyak akses untuk lari dari realitas. Oke. Ya, terakhir, Ustadz. Sebelum terakhir mungkin diminum dulu boleh? Oh, iya. Ini ada dawet G5 yang senantiasa mensponsori kita nih. Berarti ini dawet bayat. Ya. Sunguard Nika, Gear 5. Iya. Ini itu siapa yang punya Gear 5 ini? One Piece juga? Gear 5. Enggak, diundangnya pas masa-masa Gear 5. Oh. Jadi kita bisa compare. Oh iya. Tapi G5 ini kan generasi kelima. Oh, generasi kelima. Oh, iya. Dari simbah-simbahnya. Oh, kirain nakama. Iya. Bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, terakhir Ustaz Sifron. Nasihat untuk anak-anak muda. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka jauhi? Dan apa yang harus mereka jadikan pendirian untuk hari ini? Ya. Buat adik-adikku, anak-anak muda hari ini generasi Z ya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah kita itu melakukan banyak aktivitas dan hari ini banyak opsi. Dan apa yang kalian cari itu tidak akan menemukan titik temunya ketenangan kita sebelum kita kenal sama Allah. Dan saya sudah ngalamin itu. Saya sudah pernah hidup di dunia industri, dunia entertainment, di dunia seni, dunia hiburan. Itu banyak orang-orang yang berkecimpung di dunia hiburan karena belum menemukan terminal ketenangan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, coba dipikir lagi, kenali diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini nyari apa? Kok gak kelar-kelar pencarian kita? Jangan-jangan yang kita cari itu ternyata lebih dekat daripada urat nadi kita. Oke, Masya Allah. Anak-anak muda sekarang cara untuk mendekat kepada Allah banyak sekali dengan cara apapun. Di sosmed sekarang banyak. Maka kita harus pinter-pinter untuk mencari tempat itu dan semoga kita dimudahkan untuk bisa mencari value, nilai untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Ustaz Sifron. Matur nuwun jazakumullah sudah berkenan mampir ke FKM Podcast. Semoga terus diberikan kemudahan, kelancaran, ketenangan dan keselamatan. Semoga akunnya tidak hilang lagi. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.